benar-benar paling menakutkan. Reva, keluarga regata kami tidak pernah berniat untuk menjadi musuhmu. Masalah kali ini memang keluarga regataku yang telah membuat kesalahan. Nanti ketika aku pulang, aku akan segera melapor kepada si lelaki tua itu. Aku akan meminta mereka menghukum Dion. Aku jamin keluarga regata tidak akan pernah membalas dendam. Bagaimana? Calvin berkata dengan cepat. Reva menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak. Calvin langsung panik. Reva, kau jangan keterlaluan. Kau bisa membunuhku sekarang, tetapi memangnya kau bisa membunuh seluruh keluarga regataku? Keluarga regata kami adalah salah satu keluarga terpandang dari daftar seluruh keluarga terpandang di provinsi Nyama. Sejarah keluarga kami ini sudah ratusan tahun dan ada banyak kepala keluarga di dalam keluarga ini. Untuk apa kau berseteru dengan keluarga regata kami? Ekspresi Reva acuh tak acuh. Kalaupun tidak bisa berseteru juga harus tetap berseteru. Busur yang telah ditarik tidak mungkin dikendurkan kembali. Karena perseteruan dengan keluarga regatamu sudah ditetapkan, maka masalah ini harus diselesaikan. Dan jangan katakan kepadaku bahwa kalian tidak akan pernah membalas dendam. Calvin, jika kau memang benar-benar ingin meminta maaf, kau juga tidak akan menyalakan ponselmu untuk merekam. Air muka Calvin seketika berubah, persis seperti yang dikatakan Reva. Dengan diam-diam dia membuka ponselnya untuk merekam. Dia hanya ingin merekam bukti dan mengirimkannya kepada keluarganya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Reva telah sangat teliti. Dia bahkan memperhatikan masalah sekecil ini. Wajah Calvin langsung berubah menjadi ganas dan berkata, Reva, kau benar-benar tidak sederhana. Jika kau benar, keluarga regata kami tidak mungkin akan melepaskanmu begitu saja. Semua orang yang menyinggung keluarga regataku harus mati. Kau pikir dengan aku menyergapku di sini, keluarga regataku tidak akan mengetahuinya? Kau terlalu naif. Sambil mengatakan itu, Calvin memamerkan ponsel di tangannya dan berkata dengan dingin, barusan aku telah mengirim rekaman itu kepada kakakku. Keluarga regataku pasti akan datang ke kota Carson dengan cepat. Dan pada saat itu, meskipun Austin yang maju untuk berbicara pun, dia tidak akan bisa melindungimu. Reva, aku tidak hanya ingin kau mati, tetapi juga semua orang yang ada dengan hubungannya denganmu harus mati. Reva malah tersenyum dan berkata, Calvin, mengapa kau tidak memeriksa ponselmu dulu? Coba kau lihat apakah pesan ataupun videomu itu sudah berhasil dikirim. Calvin langsung tertegun sejenak, lalu dengan cepat dia melirik ponselnya. Di ponselnya terlihat bahwa jaringan sinyal kosong. Kenapa ponselnya tidak ada sinyal? Apa yang terjadi? Dengan terkejut Calvin bertanya. Dia mengguncang-guncangkan ponselnya dan mengarahkannya ke sana kemari, tetapi tetap saja tidak ada sinyal. Lalu dengan lembut Reva berkata, karena aku ingin menyergapmu di sini, maka tentu saja aku harus benar-benar siap. Aku sudah memasang pengacau sinyal di mana-mana. Ketika tiba di sini, ponselmu itu tidak akan menerima sinyal apapun. Kau ingin mengirim pesan kepada keluarga regatamu? Hehehe, kau tidak punya kesempatan itu. Ekspresi Calvin seketika berubah dengan cepat. Pada saat ini dia baru menyadari bahwa dia sudah benar-benar terlalu meremehkan Reva. Pria ini sangat cerdas sekaligus menakutkan. Jika dibiarkan tumbuh di kota Carson ini, dikhawatirkan akan muncul Austin kedua. Calvin tidak berani gegabah. Dia pura-pura
berbicara dengan Reva, dan saat Reva tidak memperhatikannya, tiba-tiba dia berbalik dan melarikan diri. Tapi sebenarnya Reva telah waspada terhadapnya sejak tadi. Begitu dia berbalik, Reva langsung menyusulnya dan keduanya langsung bertarung. Setengah jam kemudian, Calvin dikalahkan dan dibunuh oleh Reva. Mobil Calvin dan mobil Reva semuanya dibakar oleh Reva. Reva tidak meninggalkan bukti apapun. Setelah itu, Reva mengambil jalan memutar dan diam-diam kembali ke kota Carson. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kasus ini. Kakak Calvin yang sedang berbicara di telepon dengan Calvin pada saat itu merasa situasinya tidak benar. Jadi dia segera meminta Dion memanggil seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi saat mereka menemukannya, semuanya telah terbakar menjadi abu. Keluarga Regatta sama sekali tidak tahu siapa yang melakukan ini semua. Tetapi mereka semua juga tidak mencurigai Reva. Apalagi Reva memang terkenal sebagai menantu sampah yang tidak berguna. Siapa yang bisa menduga bahwa menantu sampah yang telah dimaki selama 3 tahun itu bisa melakukan hal seperti itu. Yang dicurigai oleh keluarga Regatta malah keluarga Yu. Apalagi keluarga Yu punya dendam darah terhadap mereka. Jadi keluarga Yu pasti tidak akan duduk diam. Oleh karena itu, keesokan harinya keluarga Regatta mengirim sejumlah orang ke kota Carson dan langsung pergi mencari keluarga Yu untuk meminta penjelasan. Tetapi pada akhirnya keluarga Regatta juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Yu karena mereka tidak punya bukti apapun. Lalu demi melampiaskan kemarahan mereka, kemudian keluarga Regatta sengaja melukai selusin lebih orang-orang di keluarga Yu dan menghina keluarga Yu lagi. Semua orang di keluarga Yu merasa sangat kesal, tetapi tidak ada apapun yang bisa mereka lakukan karena kekuasaan mereka tidak sebanding dengan keluarga Regatta. Jadi mau tak mau mereka hanya bisa bersabar. Dan yang benar-benar membuat keluarga Yu tidak tahan adalah reaksi dari 10 keluarga terpandang di kota Carson. Pada awalnya, ke-10 keluarga terpandang di kota Carson ini sangat kompak, tetapi karena terjadi masalah keluarga Regatta itu, lalu ke-9 keluarga lainnya langsung menjaga jarak dengan keluarga Yu. Dan kali ini ketika keluarga Regatta datang untuk mencari masalah, sebenarnya tidak masalah jika ke-9 keluarga lainnya tidak mau membantu. Tapi sebaliknya, dengan diam-diam mereka malah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menelan seluruh investasi dan bisnis keluarga Yu. Semua bisnis ini merupakan investasi bersama antara keluarga Yu dengan ke-9 keluarga lainnya. Sebelumnya, ke-10 keluarga terpandang ini hidup dengan tenang dan damai. Semua orang menghasilkan uang bersama-sama. Sekarang, ketika keluarga Yu mengalami kesulitan, tentu saja mereka berebut untuk menelan aset keluarga Yu. Tidak hanya itu, mereka yang dulunya selalu menjilat keluarga Yu sepanjang hari sekarang menjadi sombong dan arogan saat mereka melihat keluarga Yu. Beberapa dari mereka yang memiliki rasa benci kepada keluarga Yu bahkan mengambil kesempatan ini untuk mencari masalah dengan keluarga Yu, sehingga keluarga Yu yang sekarang menjadi hancur dan kacau balau. Hanya dalam hitungan hari saja, keluarga Yu yang pernah begitu cemerlang di kota Carson telah jatuh sampai ke titik ini. Sama seperti pepatah lama Tiongkok, begitu seseorang kehilangan kekuasaannya, maka orang lain akan mengambil kesempatan untuk menyerang dan menjatuhkannya sepenuhnya. Dan untuk sementara ini, hampir seluruh keluarga Yu tidak ada yang berani keluar rumah. Mereka hanya meringkuk di dalam rumah saja. Para anggota keluarga Yu berkumpul
dan duduk di depan Martin dengan wajah sedih. "Papa, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Regata sudah menyatakan dengan jelas bahwa mereka ingin menjatuhkan keluarga kita. Apakah kita hanya akan duduk berpangku tangan saja? Pa, katakanlah sesuatu. Bagaimana kalau kita pergi mencari keluarga Regata dan meminta mereka untuk memberikan solusi kepada kita? Meskipun nantinya kita dijadikan anjing penjaga keluarga Regata juga jauh lebih baik daripada melihat keluarga kita hancur." Semua orang saling bicara. Mereka semua berharap Martin mau pergi mencari keluarga Regata untuk memohon pengampunan. Martin memejamkan matanya. Di tangan kanannya dia memegang seutas manik-manik rosario, seolah-olah dia tidak mendengar ucapan apapun dari mereka. Melihat Martin yang tidak mau berbicara, orang-orang ini menjadi semakin lancang. Dan pada akhirnya, salah satu dari mereka berdiri dan berkata dengan kencang, "Pa, aku rasa masalah antara keluarga kita dengan keluarga Regata kali ini sepenuhnya disebabkan kau karena telah mengambil keputusan yang salah. Kau sudah tua sehingga pemikiranmu sudah tumpul, tidak lagi cocok untuk bertanggung jawab atas keluarga ini. Lebih baik kau keluarkan semua saham di tanganmu dan diserahkan kepada kakak untuk dikelola. Nantinya dia akan pergi mencari keluarga Regata untuk berdiskusi dengan mereka. Siapa tahu saja keluarga Yu kita masih memiliki kesempatan." Akhirnya Martin membuka matanya. Dia melihat ke orang-orang yang ada di sekitarnya dan diam-diam dia mengingat ekspresi mereka semua di dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka semua yang menginginkan dia turun tahta sudah tidak sehati lagi dengannya, sehingga tidak boleh dibiarkan lagi. Pada saat ini Martin terlihat lelah, lalu dia mengibaskan tangannya dan menghela napas. Sudahlah, keluarga Yu sudah jatuh sampai seperti sekarang. Aku adalah orang yang paling berdosa dalam keluarga Yu ini. Apapun yang ingin kalian lakukan, putuskanlah sendiri. Aku sudah tua, sudah waktunya istirahat." Lalu Martin bangkit dan pergi dengan perlahan. Beberapa anggota keluarga utama yang benar-benar setia kepada Martin bergegas untuk menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Sedangkan mereka yang tidak sehati lagi dengannya merasa sangat gembira. Akhirnya Martin turun tahta dan sekarang mereka bisa mengendalikan kekuatan keluarga Yu. Sebenarnya Martin sengaja bersikap seperti itu untuk melihat isi hati orang itu dengan jelas. Kali ini Martin hanya pura-pura pergi. Dia masih tetap fokus dengan pertukaran medis dari 6 provinsi itu. Asalkan Reva menang, maka dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas keluarga Yu. Dan pada saat itu juga dia akan membersihkan keluarga Yu. Semua orang yang tidak sehati dengannya pasti akan disapu habis. Dengan cepat waktu berlalu. Sebentar lagi hari pertemuan pertukaran medis sudah tiba. Kali ini acaranya diselenggarakan di Villa Connor, kota Carson. Pada pukul 6 malam, Reva sedang menemani Nara makan malam dan bersiap untuk menghadiri acara pertemuan pertukaran medis tersebut. Setelah dirawat 2 hari, akhirnya Nara pulih kembali, tetapi dia menjadi semakin bergantung kepada Reva. "Reva, bagaimana jika aku menemanimu pergi saja?" ujar Nara berbisik.
Sebelum Reva bisa berbicara, Alina langsung berkata, "Untuk apa kau pergi menemaninya? Kau ingin melihat dia kalah dengan mengenaskan? Kenapa tidak cukup jika hanya dia sendiri yang malu? Apa kau juga harus ikut untuk dipermalukan?" Nara langsung kesal. "Dia itu suamiku. Tentu saja aku pasti akan mendukungnya sepenuhnya. Selain itu, kau tahu dari mana bahwa dia pasti akan kalah?" Alina sangat marah. "Anak ini, mengapa semakin lama kau semakin keras kepala? Aku berkata seperti ini demi siapa kalau bukan demi kau? Kau tahu dengan jelas bahwa dia akan kalah, tetapi kau masih saja berfantasi bahwa dia akan menang. Untuk apa? Papamu dan aku telah bersusah payah untuk memutuskan hubungan ini dengan keluarga kita, sedangkan kau malah masih ingin ikut pergi. Dengan begitu, bukankah semua orang akan merasa bahwa keluarga kita masih mendukungnya? Nanti saat dia kalah, orang lain pasti akan mencari masalah dengan keluarga kita. Lalu kita harus bagaimana saat itu? Kau benar-benar ingin melihat kami semua mati di depanmu, baru kau merasa puas ya?" Dengan gugup, Nara berkata, "Ma, apa yang kau bicarakan itu? Ini kan hanya pertemuan pertukaran medis. Bagaimana mungkin ada orang mati? Bagaimana mungkin bisa begitu parah?" Axel berkata dengan serius. "Nara, kau sudah bukan anak-anak lagi. Bisa tidak kau gunakan sedikit otakmu ketika melakukan sesuatu? Reva menggunakan 100 miliar lebih untuk berjudi dengan orang-orang ini. Jika sampai dia kalah nantinya, aku benar-benar tidak tahu ada berapa banyak orang yang akan mati pada saat itu. Mamamu dan aku telah merawat dan membesarkanmu dengan susah payah hanya demi menjaga agar keluarga kita tetap aman dan tenang. Jika Reva ingin mencari mati, itu urusannya sendiri, tetapi keluarga kita sama sekali tidak boleh terlibat dengan masalah ini. Sudahlah, kau juga tak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kali ini kau benar-benar tidak diizinkan pergi." Air muka Nara langsung menjadi pucat karena marah. "Pa, mengapa kau susah sekali diajak bicara?" Axel berkata juga dengan marah. "Mengapa mengatakan aku susah diajak bicara? Kami ini orang tuamu. Apakah mungkin kami ingin menyakitimu? Selama kau di rumah 2 hari ini, siapa yang telah merawat dan melayanimu sepanjang hari untuk makan dan minum? Apakah kau tidak lihat mamamu yang telah bekerja dengan begitu keras sepanjang hari? Sedangkan suamimu ini bahkan tidak masuk ke dalam rumah sekalipun sepanjang hari. Saat terjadi sesuatu, bukankah masih tetap harus mengandalkan kami? Apa kau tidak merasa kasihan kepada kami?" Reva langsung terdiam sejenak. "Nara, siapa bilang dia tidak ingin pulang? Jelas-jelas mereka mengusirnya dan tidak mengizinkannya pulang. Lalu apa yang bisa dia lakukan?" Tetapi Reva tidak berani berdebat dengan mereka. Setelah kejadian waktu itu, Axel dan Alina menjadi lebih mudah tersinggung. Nara pernah membahas kejadian waktu itu pada saat mereka berdebat beberapa hari lalu, dan akhirnya malah menyebabkan keributan yang cukup rusuh di dalam keluarga itu. Waktu itu Alina sampai mengambil pisau dapur untuk menyayat lehernya, sehingga membuat Nara begitu ketakutan dan tidak berani membahas masalah itu lagi sekarang, apalagi Reva.